Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Jeneri dengan NPM 239110077. Perkenalkan, nama saya Gita Fazira dengan NPM 239110298. Kami akan membahas materi data dan informasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang. Data dan informasi merupakan salah satu entitas terpenting dalam dunia komputer. Tanpa adanya data dan informasi, maka akan sulit untuk didapatkan manfaat dari penggunaan teknologi komputer. Dengan adanya data dan informasi yang baik, maka akan didapatkan manfaat berupa pengetahuan. Kualitas suatu informasi tergantung pada keakuratan data dan ketepatan waktu. Informasi yang berkualitas dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan suatu organisasi. Definisi data. Data merupakan komponen terpenting sebagai penghubung antara mesin atau hardware dan manusia. Data adalah komponen utama yang ada di dalam sebuah database manajemen sistem atau DBMS. Data adalah sekumpulan fakta, mentah atau elemen dasar yang belum diolah. Data berupa angka, teks, gambar, suara, atau video yang tidak memiliki makna konseptual sampai diproses atau dianalisis. Data adalah bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Contoh data, angka penjualan bulanan sepeda motor misalnya 100 unit. Setelah materi yang kedua, yaitu definisi informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat yang mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan makna atau nilai tambah, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang telah diinterpretasikan dan diorganisir dalam suatu konteks yang berguna. Teknik pengumpulan data. Pertama adalah sensor. Teknik pengumpulan data melalui sensor melibatkan penggunaan perangkat elektronik untuk mendeteksi, mengukur, dan merekam data dari lingkungan fisik. Sensor digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari industri hingga penelitian ilmiah. Yang kedua, survei. Teknik pengumpulan data melalui survei adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden. Lalu yang ketiga ada observasi langsung. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung melibatkan pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami perilaku, interaksi, dan kondisi lingkungan dalam konteks aslinya. Selanjutnya, teknologi pengumpulan sensor. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Menghubungkan sensor ke internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data ke cloud untuk analisis lebih lanjut. Ini digunakan dalam bentuk rumah pintar, kota pintar, dan industri 4.0. Yang kedua, Wireless Sensor Networks atau WSN. Jaringan sensor nirkabel yang mengumpulkan dan mengirimkan data dari berbagai lokasi ke pusat pengolahan. Digunakan dalam pemantauan lingkungan dan sistem pencarian cerdas. Yang ketiga, edge computing. Pemrosesan dan analisis data sensor digunakan dekat dengan sumber data atau di edge sebelum data dikirimkan ke cloud. Mengurangi latensi dan beban jaringan, digunakan dalam aplikasi seperti kendaraan otonom dan sistem industri. Materi selanjutnya tentang penyimpanan. Pertama, penyimpanan database adalah komponen kunci dalam pengelolaan data yang melibatkan metode dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data dalam suatu sistem database. Penyimpanan ini mencakup aspek-aspek seperti tipe, media penyimpanan, arsitektur penyimpanan, dan teknik optimasi untuk memastikan data dapat diakses dengan cepat dan aman.
Tipe media penyimpanan seperti HDD, SSD, SAN, NAS, dan cloud storage. Yang kedua, data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang diambil dari berbagai sumber yang berbeda dengan tujuan untuk analisis dan pelaporan. Data tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang terintegrasi dan terorganisir secara efisien, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik serta berdasarkan informasi yang lebih akurat dan terperinci. Penyimpanan yang ketiga yaitu Hadoop. Hadoop adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data yang sangat besar atau big data. Secara terdistribusi di dalam lingkungan komputasi, Hadoop dirancang untuk menangani volume data yang besar, kecepatan akses yang tinggi, serta berbagai macam format data yang berbeda. Framework ini terutama digunakan untuk analisis data yang mendalam dan kompleks, seperti analisis prediktif, analisis teks, dan analisis pola. Materi selanjutnya yaitu teknik statistik dasar. Pada dasarnya, metode statistik adalah teknik analisis data yang memanfaatkan pendekatan statistika dan komputasi untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif, logis, dan tidak bias. Selain itu, hasilnya juga dapat mewakili populasi karena sampel yang diambil dianggap telah mewakili seluruh populasi. Beberapa konsep dan teknik dasar dalam statistik. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, deskripsi data. Yang ketiga, visualisasi data. Yang keempat, analisis inferensial dan regresi dan korelasi. Teknik penggunaan alat analisis. Yang pertama, R. R merupakan bahasa pemrograman statistik. Bahasa ini biasa digunakan untuk mengolah data dan mengembangkan software statistik. R dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman dan bersifat open source, sehingga siapapun dapat mengaksesnya secara gratis. Karena itulah R menjadi sangat populer di kalangan bahasa statistik. R juga memiliki libraries beragam yang dapat mendukung teknik grafis. R Package ini tersedia melalui Comprehensive R Archive Network. Lebih dari 10.000 package hadir untuk membantu analisis mendalam. Contoh kegunaan dari R Package yaitu membersihkan dan menyiapkan data, memvisualisasikan data, hingga melatih serta mengevaluasi mesin. Teknik penggunaan alat analisis yang kedua yaitu Python. Jika R adalah bahasa yang lebih spesifik, Python adalah bahasa yang lebih universal. Karena bahasanya yang lebih umum, maka Python bisa digunakan oleh user yang beragam. Para programmer dan software developer umumnya lebih menyukai bahasa ini karena relatif mudah dipelajari. Python dirancang agar mudah untuk dibaca, terlebih karena Python fokus pada sintaks dan tata bahasa yang sederhana. Sama seperti R tadi, Python pun memiliki pustaka yang disebut Python Library dengan jumlah yang besar. Beberapa Python library yang digunakan untuk mendukung data science adalah NumPy yang berfungsi mengatasi himpunan dimensi besar, Panda untuk memanipulasi data, Matplotlib, Skitchlearn, dan masih banyak lagi. Isu-isu etika ada 4. Yang pertama, privasi. Yang kedua, kepemilikan informasi. Yang ketiga, transparansi. Dan yang keempat, penggunaan informasi secara bertanggung jawab. Baiklah, materi yang terakhir yaitu perbedaan data dan informasi. Data yang pertama tidak memiliki konteks atau makna sampai diolah atau dianalisis. Sedangkan informasi memiliki konteks, makna, dan relevansi setelah data diolah oleh reduksi data. Yang kedua, data digunakan sebagai input untuk pemrosesan dan analisis. Sedangkan informasi digunakan untuk pengambilan keputusan dan memberikan wawasan penyajian data. Yang ketiga, data tidak berguna untuk pengambilan keputusan sampai dirubah menjadi informasi. Sedangkan informasi langsung berguna untuk pengambilan keputusan dan pemahaman situasi. Sekian materi presentasi kami hari ini tentang data dan informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.